Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari HKID dengan NIM 10.100.123.133. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bersifat secara umum, tertulis, dan terikat. Kemudian adapun 4 asas peraturan perundang-undangan. Yang pertama, legalitas yang harus berdasarkan hukum. Yang kedua, lex specialis derogat yang umum mengesampingkan yang khusus. Yang ketiga, lex superior derogat inferiori yang tinggi mengesampingkan yang rendah. Dan yang terakhir, lex posterior derogat legi priori yang baru mengesampingkan yang lama. Selanjutnya prosedur penyusunan perencanaan peraturan perundang-undangan. Ada 5 tadi. Yang pertama perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, dan yang terakhir perundangan. Kemudian kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu KTUN, Keputusan Tata Usaha Negara. Unsur-unsur KTUN. Yang pertama, dibuat oleh pejabat atau badan TUN Tata Usaha Negara. Yang kedua, konkret, individual, dan final. Yang ketiga, berdasarkan perundang-undangan. Yang keempat, memiliki akibat hukum. Yang kelima, perseorangan atau badan hukum perdata. Dan yang keenam, yaitu harus secara tertulis. Kemudian persyaratannya ada 2, yaitu wewenang dan isi. Selanjutnya macam-macam KTUN, Keputusan Tata Usaha Negara. Ada 6. Yang pertama, deklaratoir dan konstitutif. Deklaratoir ini bersifat tidak mengubah, sedangkan konstitutif bersifat mengubah. Yang kedua, membebani dan menguntungkan. Yang ketiga, en-malik dan tetap. Yang keempat, positif dan negatif. Yang kelima, bebas dan terikat. Dan yang terakhir yaitu perseorangan dan kebendaan. Kemudian materi ke-9 yaitu kebijakan pemerintah. Unsur-unsur kebijakan pemerintah yaitu yang pertama, peraturan memperboleh atau pilihan. Yang kedua, peraturan tidak lengkap atau multitafsir. Dan yang ketiga, staf kuansi pemerintah. Adapun persyaratannya yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas-asas umum pemerintahan baik. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, konflik kepentingan. Dan yang terakhir, itikat baik. Selanjutnya, tujuan diskresi. Yang pertama, menjalankan pemerintahan. Yang kedua, mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga, kepastian hukum. Dan yang keempat, menjaga staf kuansi pemerintah. Materi ke-10 yaitu rencana pemerintah, yaitu tertulis dalam organ pemerintah untuk keputusan atau tindakan yang berakibat hukum di masa yang akan datang. Selanjutnya tempatnya di pusat daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Jasa waktu panjangnya selama 20 tahun, waktu menengah selama 10 tahun, dan waktu pendek selama 5 tahun. Selanjutnya materi ke-11 yaitu tentang perizinan pemerintah. Perizinan pemerintah adalah peristiwa hukum yang dibuat oleh organ pemerintah untuk masyarakat, individual, keluarga, maupun organisasi. Macam-macam perizinan. Yang pertama, dispensasi
contohnya menikah di bawah umur. Yang kedua, lisensi, contohnya izin usaha. Yang ketiga konsesi, contohnya pertambangan. Adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang kedua seorang pemerintah atau orang yang berkuasa, dan yang ketiga jangka waktu. Selanjutnya materi ke-12 yaitu tentang instrumen hukum keperdataan. Macam-macam instrumen. Yang pertama instrumen perdata biasa, contohnya sewa menyewa, jual beli. Yang kedua instrumen keperdataan syarat-syarat tertentu, contohnya membuat peraturan baik diterima maupun tidak diterima. Yang ketiga perjanjian dengan kewenangan publik. Dan yang keempat perjanjian mengenai kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu tentang AAUPB, asas-asas umum pemerintahan baik. Selanjutnya materi ke-13 yaitu AAUPB, asas-asas umum pemerintahan baik. Ada beberapa asas-asas, yaitu yang pertama kepastian hukum, yang kedua kemanfaatan, yang ketiga ketidakpihakan, yang keempat ketidakcernaan, yang kelima tidak menyalahgunakan kewenangan, yang ketujuh keterbukaan, yang kedelapan pelayanan yang baik. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.